Assalamualaikum anak-anak, kita jumpa lagi pada pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Sekarang sudah masuk ke bab 8 semester 2, yaitu menjadi pembaca efektif. Bab ini sekaligus menjadi bab terakhir di semester 2 ini. Sebelum kita mulai pembahasan pada bab ini, ada baiknya kita mengetahui peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama yaitu membaca dan mengenali unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Ada 5. Yang pertama, mengenali unsur buku. Yang kedua, membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang ketiga, membandingkan hubungan antara unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, membandingkan struktur buku fiksi dan non-fiksi. Yang kelima, membandingkan kaidah kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, merangkum, menelaah unsur buku, dan membuat komentar buku fiksi dan non-fiksi. Ada 2, yaitu 1. Merangkum buku fiksi, 2. Pertanyaan pemandu untuk mengomentari. Yang akan kita bahas pertama yaitu membaca dan mengenali unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Apakah kalian sudah tahu apa arti membaca? Nah, jika belum, Ibu akan menjelaskannya sekarang. Membaca adalah aktivitas yang sangat bermanfaat. Mengapa bermanfaat? Karena dengan membaca, kita akan mengetahui informasi dari berbagai tempat dan tentang berbagai hal. Baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Semuanya memberikan manfaat dan pengetahuan untuk pembacanya. Setelah kalian tahu arti membaca, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenali unsur buku. Unsur buku yang pertama akan kita kenali yaitu pemodelan buku fiksi. Buku fiksi itu adalah salah satu karya yang bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Fiktif itu tidak nyata. Contohnya adalah cerpen, novel, dan lain-lain. Ciri buku fiksi bersifat rekaan atau hanya hayalan dari penulis. Bahasa konotatif, yaitu bahasa yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Contoh adalah buah tangan, yaitu oleh-oleh. Kemudian meja hijau adalah pengadilan. Kemudian berisi amanat atau pesan moral. Kemudian yang kedua adalah pemodelan buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta atau kenyataan, bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembacanya. Contoh ensiklopedia, esai, dan biografi. Ciri buku non-fiksi ditulis berdasarkan penelitian, didukung fakta dan data, kemudian bahasa yang digunakan adalah denotatif. Bahasa denotatif yaitu bahasa yang mempunyai arti sebenarnya. Misalnya, buku pelajaran, berarti buku itu berisi pelajaran tentang bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Lalu tempat pensil, berarti tempat untuk menaruh pensil atau pulpen dan alat tulis yang lain. Nah, Ibu akan berikan contoh buku fiksi. Kalian bisa lihat di sini, kita belum jadi apa-apa. Di sini Ibu berikan satu contoh cerpen, yaitu cerita pendek yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu teks cerita fantasi. Kurang lebih isinya sama. Bisa kalian baca. Berikutnya contoh buku non-fiksi. Nah, di sini ada contoh tentang penemuan mobil. Bisa kalian baca juga. Di sini lebih ke sejarah bagaimana mobil itu ditemukan. Bisa kalian baca baik-baik ya. Pembahasan kita selanjutnya adalah membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi ada 7 diantaranya. Yang pertama, bagian sampul buku. Kedua, rincian subbab buku. 3, judul subbab.
keempat, tokoh dan penokohan, kelima, tema cerita, keenam, bahasa yang digunakan, 7, penyajian alur cerita. Berikutnya yaitu unsur buku non-fiksi, ada 7 juga. Yang pertama, bagian sampul buku, kedua, rincian subbab buku, ketiga, judul subbab, keempat, isi buku, kelima, cara menyajikan isi buku, keenam, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir, sistematika. Sistematika ini adalah urutan cara menyampaikan isi buku. Pembahasan selanjutnya yaitu membandingkan hubungan antar unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jika tadi kita sudah membahas tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi, sekarang saatnya kita mengamati setiap unsur yang terkandung dalam kedua buku tersebut. Ada beberapa persamaan dan perbedaan. Unsur yang sama dimiliki kedua buku tersebut adalah sampul, subbab, dan judul subbab. Dalam hal perbedaan, buku non-fiksi memiliki isi yang ilmiah, aktual, dan faktual, disajikan dengan bahasa baku atau resmi. Berbeda dengan buku fiksi yang memiliki tokoh dan penokohan sebagai pelaku cerita, didukung dengan tema, disajikan dengan bahasa variatif, biasanya tidak baku, dan dilengkapi dengan alur cerita yang beraneka ragam. Pembahasan yang berikutnya adalah membandingkan struktur buku fiksi dan non-fiksi. Struktur buku yang pertama kita bahas yaitu struktur buku fiksi. Ada 6, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu abstrak. Bagian ini opsional, boleh ada atau tidak. Abstrak ini sama seperti pendahuluan. Kemudian orientasi berisi pengenalan tema, latar, dan tokoh. Bagian awal teks cerita fantasi atau cerita fiksi. Yang ketiga, komplikasi, yaitu klimaks cerita fiksi, munculnya permasalahan. Yang keempat, yaitu evaluasi berisi awalan penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima, resolusi atau berisi pemecahan masalah. Dan yang keenam atau terakhir, koda atau reorientasi berisi amanat. Pembahasan kita sekarang yaitu struktur buku non-fiksi. Ada 3. Yang pertama, orientasi berisi pengenalan tema, latar belakang tema yang terletak pada bagian awal buku. Biasanya disebut kata pengantar. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa, yaitu penjabaran suatu hal yang diangkat dalam buku. Yang ketiga atau yang terakhir, reorientasi, berisi simpulan atau komentar atas hal yang telah dibahas dalam buku. Reorientasi letaknya ada pada bagian sampul di belakang. Pembahasan berikutnya yaitu membandingkan kaidah kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan buku fiksi. Yang pertama ada metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya, mulai dari bandingan benda, fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Contohnya adalah aku ini binatang jalang. Kemudian yang kedua, metonimia. Metonimia adalah gaya bahasa yang menyebutkan kata sebagai ciri atau sangat erat kaitannya dengan benda yang dimaksudkan. Contohnya adalah Presiden berkunjung ke Papua naik Garuda. Garuda di sini yang dimaksud adalah pesawat Garuda. Kemudian yang ketiga, simile. Simile adalah majas yang menggunakan kata pembanding langsung untuk menyatakan suatu hal lain. Kalau begitu,
Apa bedanya dengan metafora? Nah, simile melakukan perbandingan secara eksplisit atau langsung dengan menggunakan kata penghubung penunjuk seperti bagaikan, laksana, bak, mirip, dan sebagainya. Sementara itu, metafora tidak menggunakan kata penunjuk karena perbandingannya yang dilakukan adalah perbandingan eksplisit atau tidak langsung. Contoh konkretnya adalah sebagai berikut. Kalau contoh simile, aku ini bagaikan binatang jalang. Sedangkan metafora, aku ini binatang jalang. Kalau metafora tanpa ada kata bagaikan, sedangkan similenya ada kata bagikan. Selanjutnya, kita membahas kaidah kebahasaan buku non-fiksi ada 4. Yang pertama, bahasa denotatif. Bahasa denotatif maksudnya adalah bahasa yang menggunakan makna sebenarnya. Contohnya, buku tulis, buku untuk menulis. Kemudian yang kedua, tidak ambigu. Ambigu adalah mempunyai makna ganda. Jadi, bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi harus jelas. Dan yang ketiga, bahasa menunjukkan keobjektivitasan penulis. Berarti penulis harus objektif terhadap tulisannya. Maksudnya adalah apa yang dilihat itu yang ditulis. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa menggugah nalar pembaca. Maksudnya di sini adalah menggugah pikiran pembaca untuk berimajinasi atau mengandaikan apa yang ditulis oleh penulis. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara merangkum, menelaah unsur buku, dan membuat komentar buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, merangkum buku fiksi. Oke, cara pertama merangkum buku fiksi yaitu berdasarkan gagasan pokok. Yang pertama harus membaca informasi tentang buku, kemudian membaca isi buku, setelah itu memahami setiap bab dan subbab. Lalu rangkumlah berdasarkan ide pokok. Selanjutnya, format rangkuman teknik gagasan utama. Dan yang terakhir, menyusun gagasan dalam sebuah paragraf. Cara kedua merangkum buku fiksi berdasarkan peta pikiran. Yang pertama, kalian menulis judul buku. Kemudian membuat cabang utama topik. Selanjutnya, membuat cabang lain. Kemudian melabeli tulisan dengan kata kunci. Lalu tiap cabang saling berhubungan. Selanjutnya, menggunakan garis lengkung dengan alur yang baik. Dan yang terakhir, menarik garis hubung untuk menunjukkan adanya kaitan. Pembahasan berikutnya yaitu pertanyaan pemandu untuk mengomentari baik buku fiksi maupun buku non-fiksi. Berikut ini akan ditampilkan beberapa pertanyaan untuk mengomentari buku fiksi. Yang pertama, bagaimana judul dan tema yang dikembangkan? Apakah ada keunikan? Kemudian, bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Apakah kalimat-kalimatnya memiliki keunikan? Dan yang terakhir, mana tokoh yang paling kamu suka dan mengapa? Tadi itu adalah beberapa contoh pertanyaan untuk mengomentari buku fiksi. Kalian bisa kembangkan, bisa ditambah juga, atau bisa dikurangi. Selanjutnya ada pertanyaan untuk mengomentari buku non-fiksi. Yang pertama, apa judul dan tema buku? Kemudian, apa hal yang dibahas dalam buku tersebut? Lalu, apa garis besar isi setiap bab buku tersebut? Apakah buku tersebut menampilkan gambar atau foto atau ilustrasi? Bagaimana sistematika penulisan buku tersebut? Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Dan yang terakhir, bagaimana penulis membuka dan mengakhiri tulisannya? Pertanyaan tersebut bisa kalian tambah juga atau bisa juga kalian kurangi.
Sekarang Ibu tampilkan contoh mengomentari buku fiksi. Contoh resensi. Resensi itu adalah penilaian atau komentar terhadap buku, baik atau buruknya buku tersebut. Nah, saat kalian meresensi atau menilai buku, kalian harus mencantumkan identitas buku tersebut. Contohnya seperti ini ya. Identitas buku terdiri atas judul, kemudian siapa penulisnya, diterbitkan oleh penerbit apa, dan tahun berapa diterbitkan, kemudian jumlah halamannya berapa. Biasanya ditambahkan dengan tinggi buku atau juga bisa tebal buku dan lebar buku. Setelah tadi sudah diberikan identitas, sekarang saatnya memperhatikan sinopsis buku. Sinopsis itu adalah rangkuman cerita dari buku tersebut. Nah, kebetulan buku yang kita bahas ini adalah buku fiksi. Jadi kurang lebih sinopsisnya seperti ini. Atau kumpulan cerita pendek atau cerita rakyat ya. Kalian perhatikan baik-baik sinopsisnya. Nah, berikut adalah contoh resensi atau komentar penilaian terhadap sebuah buku. Jadi saat kamu memberi komentar atau memberi penilaian, kamu harus menyertakan kelebihan buku dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan buku. Banyak pesan moral yang bisa kita ambil dalam cerita rakyat yang disediakan. Kemudian, kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Lalu, kekurangannya adalah dalam penggunaan kata, ada beberapa yang seharusnya tidak digunakan. Misalnya, ketika kakaknya mengajak bermain, seharusnya ketika kakaknya mengajak bermain. Di sini adanya, di sini tidak adanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mengomentari secara objektif bukan subjektif. Kalau tadi resensi atau penilaian terhadap buku non-fiksi, sekarang resensi atau penilaian terhadap buku non-fiksi. Contoh yang Ibu ambil adalah resensi buku logika dan himpunan. Sama seperti buku non-fiksi, jadi buku fiksi ini harus kalian sertakan identitasnya juga. Yang pertama judul, kemudian pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Sama seperti buku non-fiksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sinopsis atau rangkuman buku non-fiksi. Karena ini buku pelajaran, jadi rangkumannya seperti ini ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalian bisa mencantumkan ini sama dengan subbab. Biasanya ini ada di daftar isi ya. Nah, subbab 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Kalau tadi karena buku cerita, jadi rangkumannya adalah cerita yang ditampilkan pada buku. Sedangkan ini buku pelajaran, jadi berisi materi pembelajaran. Kita lanjut ke meresensi buku non-fiksi. Penilaian pertama yaitu tentang kelebihan buku. Yang pertama, ukuran buku yang tidak terlalu besar sehingga lebih praktis pada saat dibawa kemana saja. Soal-soal yang tersedia cukup banyak, sehingga pembaca dapat mengerjakan berbagai variasi soal dan melatih otak untuk berpikir lebih cermat lagi. Kemudian, kekurangan buku. Yang pertama, sampul buku yang kurang menarik perhatian pembaca. Kertas dari buku mudah robek. Ada beberapa kata dan simbol dalam istilah matematika yang masih belum dipahami dan diketahui oleh pembaca. Seharusnya disertai dengan keterangan dari simbol-simbol tersebut. Jadi, saat kamu mengomentari buku, baik itu kelebihan dan kekurangan, kalian bisa menilainya dari isi buku atau sampul buku atau juga fisik dari buku tersebut. Demikian tadi pembahasan bab 8 di semester 2, yaitu bab terakhir. Ibu ucapkan selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar tatap muka seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.